Bayangkan sebuah negeri luas di jantung Afrika, penuh hutan lebat, sungai besar, dan masyarakat yang hidup dalam kebersamaan dengan alam. Negeri itu bernama Kongo. Orang-orangnya hidup dari tanah, dari sungai, dari hasil hutan. Namun suatu hari dari jauh di Eropa, ada seorang raja yang memandang negeri itu bukan sebagai rumah manusia, melainkan sebagai ladang emas, gudang kekayaan tak terbatas. Namanya Leopold II, Raja Belgia, yang tidak puas hanya menjadi raja kecil di negeri mungilnya. Ia ingin sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang membuat namanya dikenang, dan untuk itu ia menaruh matanya pada Afrika. Dengan penuh tipu muslihat, Leopold meyakinkan dunia bahwa ia datang ke Afrika membawa cahaya peradaban, misi kemanusiaan, dan janji perdagangan bebas. Konferensi Berlin tahun 1845 menjadi panggungnya. Di hadapan para penguasa Eropa, ia berbicara tentang misi mulia, tentang pendidikan, tentang agama, dan tentang memperjuangkan. Tersembunyi niat kelam. Ia menjadikan Kongo bukan sebagai koloni Belgia, melainkan sebagai milik pribadinya. Sebuah negara pribadi disebut État Indépendant du Congo, negara bebas Kongo, bebas bukan untuk rakyatnya, melainkan bebas bagi sang raja untuk berbuat sesuka hati. Ketika permintaan karet dunia meningkat, terutama setelah revolusi industri dan penemuan ban mobil, Leopold melihat kesempatan emas. Ia memaksa rakyat Kongo menyadap getah dari hutan. Setiap desa diberi kuota yang mustahil dipenuhi. Laki-laki dipaksa bekerja tanpa upah. Perempuan dan anak-anak ditahan sebagai sandera agar para lelaki tidak berani melawan. Jika kuota tidak tercapai, konsekuensinya ngeri, tangan dipotong, desa dibakar, anak-anak dibunuh, sebagai pesan bahwa sang raja jauh di Brussel memiliki cengkeraman besi di jantung Afrika. Tentara kolonial yang disebut Force Publique menebar teror dengan senapan dan cambuk. Tangan manusia menjadi bukti penggunaan peluru, seakan nyawa orang Kongo hanyalah angka dalam laporan keuangan. Bayangkan seorang ayah di sebuah desa kecil. Ia pulang setelah seharian menyadap karet, lelah dan lapar. Namun kuota yang ditetapkan mustahil terpenuhi. Ketika ia tiba, desanya sudah porak-poranda dan yang tersisa hanyalah tubuh mungil anak perempuannya, tanpa tangan dan kaki. Kisah itu bukan dongeng kelam, melainkan kenyataan yang didokumentasikan oleh para misionaris dan fotografer yang menyaksikan sendiri kebrutalan itu. Foto-foto mereka kemudian mengguncang hati nurani dunia. Dalam kurun 2 dekade, diperkirakan hampir separuh populasi Kongo musnah. Ada yang terbunuh, ada yang mati kelaparan, ada yang terseret penyakit karena masyarakat dipaksa meninggalkan kehidupan alami mereka. Dari sekitar 20 juta jiwa, hanya tersisa setengahnya. Bayangkan sebuah negeri kehilangan jutaan suara, jintawo mokor, jutaan haran, semua demi kekayaan seorang raja yang bahkan tak pernah menjejakkan kaki di tanah itu. Namun kebenaran selalu mencari jalan. Para misionaris, jurnalis, dan aktivis mulai menulis surat, menyebarkan kabar, dan menggugah opini dunia. George Washington Williams, seorang pendeta kulit hitam dari Amerika, menulis surat terbuka dan menyebut tindakan Leopold sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Kata itu, kejahatan terhadap kemanusiaan, pertama kali muncul dari tragedi Kongo. Seorang jurnalis Inggris, E.D. Morel, melihat kapal-kapal yang pulang dari Kongo penuh dengan karet dan gading, namun kapal yang berangkat hanya membawa senjata dan rantai. Ia tahu ada sesuatu yang salah. Bersama Roger Casement, seorang diplomat Inggris, ia mengungkap laporan-laporan yang mencatat pembantaian, mutilasi, dan kerja paksa. Dari sinilah lahir Congo Reform Association, gerakan global pertama yang bisa disebut sebagai cikal bakal organisasi hak asasi manusia modern. Para penulis besar ikut bersuara. Mark Twain menulis pamflet satir yang mengejek Leopold. Arthur Conan Doyle, pencipta Sherlock Holmes, menulis buku berjudul The Crime of the Congo. Bahkan novel Heart of Darkness karya Joseph Conrad lahir dari pengalamannya menyusuri sungai Kongo, menggambarkan betapa kolonialisme bisa merubah manusia menjadi monster dalam kegelapan hatinya. Dunia terbangun, opini publik mendidih, tekanan diplomatik meningkat. Akhirnya, pada tahun 1928, Leopold dipaksa menyerahkan Kongo kepada pemerintah Belgia. Negara bebas Kongo pun berakhir, berubah menjadi koloni resmi, Kongo Belgia. Kekuasaan pribadi sang raja selesai, namun luka yang ditinggalkan tetap menganga. Leopold II sendiri meninggal setahun kemudian, dibenci dan dipandang hina oleh dunia. Meski sebagian rakyat Belgia masih berusaha memujanya sebagai raja pembangun. Tetapi sejarah mencatatnya bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai salah satu penguasa paling kejam dalam sejarah kolonialisme.
dari istananya di Brussel, ia stomos hiep jun sheared in mopes temui. Dampaknya tidak berhenti di sana. Kongo pasca kolonial mewarisi trauma, keterbelakangan, dan sistem ekonomi ekstraktif yang terus menguntungkan asing. Hingga kini, Kongo masih berjuang dengan konflik, kemiskinan, dan perebutan sumber daya, sebagian besar berakar dari luka kolonial itu. Secara global, skandal Kongo menjadi pelajaran besar, bahwa kolonialisme bukan sekadar penguasaan tanah, tetapi bisa berubah menjadi mesin pembunuhan massal demi kekayaan. Kasus ini pula yang mengajarkan dunia arti pentingnya organisasi kemanusiaan, opini publik internasional, dan keharusan mengawasi kekuasaan agar tidak menjadi tirani. Dan begitulah, kisah Leopold II bukan hanya cerita tentang seorang raja tamak dan sebuah negeri yang dilukai, melainkan kisah tentang bagaimana kegelapan bisa meliputi hati manusia ketika kekuasaan tak dikendalikan, dan bagaimana cahaya kebenaran bisa muncul dari suara-suara kecil yang berani berbicara. Sebuah dongeng tetapi dongeng meminasi. Inilah sejarah nyata yang mengingatkan kita bahwa dunia pernah menutup mata terhadap penderitaan jutaan orang, hingga akhirnya mata itu dipaksa terbuka oleh kebenaran.